Oke, halo teman-teman yang udah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoel Sawieo, Kak. Asal dari Mm-mm. Sulawesi. Sekarang Mm-mm. kuliah di Diploma 3 Agroindustri angkatan 2018. Oke, ada temanku ini. Halo Oh. Kak Yoel, idola. Halo juga Kak Solihin. Oke, terima kasih juga ya teman-teman yang sudah bergabung. Dan Kak Ewel, ini berarti rantau ya, anak rantau ya di UGM ya? Benar Kak, ngerantau. Sekarang tinggal di UGM Oke. Residen Kak. Oke. Dan berarti kalau D3 tuh udah memasuki semester akhir nggak sih? Naps, benar banget Kak, semester akhir. Aduh. Lagi spanning-spanningnya, lagi mikir tugas akhir. Oke, sebentar lagi lulus lah ya. Amin. Benar sekali Kak, amin amin. Nih, Kak, kita sekarang bakal banyak bahas nih tentang jurusan Kakak D3 Agroindustri. Kan misalnya banyaknya tuh kita dengernya tuh agroindustri yang jenjang S1 gitu ya. Nah, Kak Yoel, boleh jelasin nggak secara garis besar agroindustri D3 yang di UGM ini seperti apa? Oke, Kak mungkin mau klarifikasi, Kak mungkin kalau di S1-nya bukan namanya agroindustri Kak, tapi agroteknologi. Hmm, Tapi oke. agroteknologi ya teman-teman. Nah, jadi Hmm, Diploma 3 Agroindustri salah satu prodi yang ada di PTN secara khusus vokasi yang ada di universitas. Mungkin kalau di Politeknik agroindustri banyak banget. Kalau misalnya hmm, ya agroindustri di universitas hanya di UGMK yang hmm, ada program studi D3 agroindustri kayak gitu Kak. Nah, hmm, agroindustri untuk di vokasi UGM sendiri Kak, dia konsentrasinya hmm, lebih ke pengolahan pangan Kak. Lebih ke hilirnya hmm, aja Kak, bukan ke hulu. Hilir doang, gimana caranya menambahkan nilai tambah pada suatu produk. Misalnya nih Kak, eh, aku contoh ya produk yang di daerahku nih kakao. Jadi tempatku tuh hmm, penghasil kakao salah satunya di Indonesia. Nah, hmm, tugas aku sebagai lulusan agroindustri, gimana caranya untuk menciptakan inovasi produk baru dari biji kakao hmm. yang mentah jadi suatu produk makanan coklat yang siap dimakan Kak, kayak gitu. Ya intinya untuk Oh, menambah nilai tambah pada suatu hmm, produk. hmm, hmm. Kayak gitu Oh, Kak. oke, jadi lebih kepada mengolah si bahannya gitu ya, yang tadi hilir ya, nggak dari awal gitu ya prosesnya ya. Iya. Soalnya Kak banyak banget nih anggapan bahwa Hmm. anak agroindustri itu anak yang tanam-tanam, anak yang pokoknya yang nanam-nanam lah Kak. Padahal sama sekali Hmm. kami nggak mempelajari tentang ilmu tanam-tanam nggak ada Kak. Hmm. Pure kami mengolah Oke. pangan kayak Hmm. gitu. Oke. Oh, Oke, aku aku baca kamunya ke dari trigger. makalah gitu. Oke. Oke, Nah, siap. terus tadi kan disebutkan ya ada agroindustri, ada agroteknologi ya kalau di UGM. Nah, itu Mm-mm. bedanya apa sih, Kak? Sebenarnya sama aja Pak, sama aja ke Hmm. konsentrasinya. Hanya aja Kak karena program studi S1 sama program diploma nggak boleh sama Kak. Nah, Hmm. jadi di UGM tuh kalau S1-nya namanya TIP, kalau diploma namanya agroindustri Kak. Nah, jadi tuh Hmm. bedanya lebih ke sistem pembelajaran, di mana kalau vokasi lebih 60% praktikum, 40% teori. Kembali kalau misalnya Hmm. sarjana, dia 60 teori, 40 praktek, ya, kayak gitu Kak. Kalau di UGM Oke, ya, kan jadi nggak tahu kalau di tempat lain ya. oke, jadi lebih kepada sistem pembelajarannya gitu ya. Iya, benar Kak, sistem Yang pembelajaran. kalau D3 tuh lebih banyaknya praktek gitu ya. Nah, nanti bakal Mm-mm. kita bahas ya, praktiknya Benar sekali seperti Kak ya. apa gitu ya. Karena pasti seru banget ya praktiknya. Seru banget Kak, masak-masak pokoknya. Oke. Nah, terus dulu Kak Ewel, apa sih yang jadi alasan milih jurusan ini? Halo? Daerah yang notabene masyarakat seorang petani Kak. Nah, jadi tuh aku berpikir Kak, aku berasal dari daerah. Ketika nanti aku kembali, Hmm. kontribusi apa sih yang akan aku berikan kepada daerahku? Nah, jadi aku Hmm. kepikir nih salah satunya, oh kayaknya program studi agroindustri tentang program yang menarik nih untuk aku pelajari yang nantinya bisa aku Hmm. kembangkan di daerahku kayak gitu. Intinya sih sebenarnya Hmm. dari permasalahan yang ada di daerah kayak gitu. Jadi kayak aku sebagai Hmm. anak anak apa ya, anak rantau, anak yang dari daerah pengen mengembangkan daerah tua sendiri. Sebenarnya dari itu sih karena dari intinya kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya bukan Oke, hanya jadi agroindustri sih Kak, sebenarnya aku tuh banyak banget kayak ilmu-ilmu yang lain. Sebenarnya sih aku udah daftar hmm. beberapa juga di SBMPTN, di Brawijaya, di UNS, dan di Hmm. UGM juga salah satunya. Dan alhamdulillahnya Hmm. lulusnya di UGM Kak.
seperti itu. Alhamdulillah ya. Karena niat baik pengen berkontribusi di daerah kali ya, Kak Yoel ya. Iya. Oke, nah lanjut nih. Oke, sebelum kita lanjut, Kak Yoel, aku ingetin nih buat teman-teman yang nonton, kalau misalnya ada pertanyaan tentang D3 agroindustri atau ada yang ingin ditanyakan ke Kak Yoel, boleh banget, tinggal drop question aja nanti, bakal aku bacakan pertanyaannya ke Kak Yoel. Gitu, Oke, siap oke. Kak. Oke. Mm-mm. Tadi Oh, disingkat tentang praktikum ya. oh, Nah, sebelum kita ke praktikum. mata kuliahnya tuh yang khas banget gitu, D3 agroindustri UGM banget tuh apa sih gitu? Oke, jadi itu agroindustri itu bukan hanya, jadi aku jelasin lagi, jadi agroindustri bukan hanya membuat suatu produk, tapi kami bagaimana caranya mengolah pangan itu misalnya di bagian packagingnya, Hmm. bagian apa ya, bagian pengirimannya, distribusi, kemudian bagian menginovasikan produk, kemudian Hmm. apa ya, bagian keuangan-keuangan juga kan kami pelajari, kayak misalnya kami itu outputnya sih lebih ke bagaimana cara kita berwirausaha ke depan ketika lulus. Itu Hmm. banyak banget pembelajar kayak misalnya ada sosum juga, kayak misalnya kemarin dapat mata kuliah apa ya, teknik teknik ekonomi teknik, nah, Hmm. kayak tentang ekonomi, BEP, NPV dan sebagainya. Hmm. Kalau misalnya mau Oke. tanya apa sih program mata kuliah yang khas tuh, aku tertarik Hmm. di PBA, pengetahuan Hmm. bahan agroindustri. Kemudian ada Hmm. mikrobiologi industri, ada pemasaran, Hmm. pokoknya banyak banget lah kah. Intinya mata-mata kuliah yang harus diketahui bagi anak-anak agroindustri. Oke. Nah, berarti kalau pembelajarannya sendiri lebih kepada biologi kah gitu atau gimana? Oke, jadi itu pembelajaran di agroindustri itu tekankan banyak banget nih, bukan hanya biologinya aja, tapi Hmm. penggabungan antara mata-mata kuliah di MIPA. Misalnya nih, ada Hmm. biologinya bagaimana kita mempelajari tentang mikrobiologi yang ada di makanan, kemudian ada fisikanya, di Hmm. mana fisika ini kita mempelajari tentang mesin-mesin yang ada pada bahan-bahan agroindustri, kemudian Hmm. ada ekonominya, di mana kita mempelajari tentang keuangan, bagaimana cara kita untuk menjadi wirausaha, kemudian juga ada matematika, ya itu Oke. matematika ilmu dasar ya kak, kayak ilmu dasar banget. Hmm. Kemudian ada juga Oh. mata kuliah apa ya, intinya ya gitulah kak, yang Hmm. ilmu-ilmu Yang pertanian MIPA, dasar MIPA lah. gitu. MIPA MIPA Mm-mm. benar. Mm-mm. Oke. Nah, terus kalau praktikumnya nih ngapain aja sih biasanya gitu di agroindustri ini? Jadi praktikumnya tuh dari aku ceritain ya kak, yaitu kalau Hmm. kita di semester satu, jadi kalau di D3 Agro kan ada 6 semester kak. Kalau di semester 1 itu Yap. kita lebih ke mempelajari tentang dasar-dasar, tentang misalnya Mm-mm. dasar-dasar ilmu-ilmu misalnya pengetahuan bahan agroindustri, kemudian Mm-mm. tentang produk-produk pangan. Jadi praktikumnya tuh masih gampang lah semester 1. Cuma ya Mm-mm. laporannya yang sulit. Kalau praktikumnya Nah, ya gampang. Kemudian tuh kalau semester 2 dan semester 3 tuh kita lebih ke menginovasikan makanan, kayak jadi kayak misalnya nih kita hmm. buat kimchi, nata de coco, Hmm. buat buat inovasi makanan baru kayak gitu kan. Nah, kalau di semester 4 sekarang ini 45 tuh kan, kalau semester 45 itu udah ada konsentrasi jurusan kan, ada Hmm. kelas bahasa dan kelas kering. Dimana kalau Hmm. kelas bahasa ini kita mempelajari tentang dalam labnya, jadi Hmm. dari dalam lab. Nah, kalau kelas kering lebih ke pemasarannya. Itu kak, aku ambil Hmm. konsentrasi kelas kering di bagian Hmm. pemasaran. Nah, itu aku semester Oke. 45 tuh kebanyakan riset pemasaran kayak gitu. Hmm. Hmm. Oke, berarti banyak banget ya yang dibahas sebenarnya di jurusan Banyak banget agroindustri kak. ini. Hmm. Oke, nah terus kalau pengambilan konsentrasi yang tadi ya, itu di semester berapa? Oh, jadi untuk konsentrasinya kan di semester 4 kak. Ada kelas Hmm. bahasa dan kelas kering. Ya. Oke, itu menentukan nanti tugas akhir nggak sih, Kak? Atau Iya, bebas benar tugas banget akhir? kak. Oh, Hmm. salah satu juga penentu tugas akhir, karena tugas Hmm. akhir tuh kalau di agroindustri itu kak, eh, dia saling berhubungan dari semester awal sampai akhir tuh saling berhubungan Hmm. nanti untuk apa nah, step-step untuk hasil yang kita harus capai, outputnya Hmm. ada semua per matkul harus dituangkan ke dalam itu. Oke, jadi terhubung gitu ya dari semester awal sampai nanti tugas akhir Iya, itu. benar banget kak. Iya. Oke, nah terus kan tadi disebutkan ada praktikum dan pastinya ada laporan praktikum dong gitu ya. Nah, Selain benar laporan dong. praktikum itu gimana sih laporan praktikumnya biasanya?
Oke, jadi tuh biasanya sih, jujur aja ya Kak, laporan Iya, praktikum tuh sebagai anak agroindustri itu jadi salah satu, apa ya, beban juga enggak, tanggung jawab juga iya. iya, iya. Jadi praktikumnya tuh ada yang tulis tangan, berlembar-lembar, Hmm, ada yang ngetik. hmm, Nah biasanya sih kan hmm, kalau misalnya praktikumnya dalam hal bahasa, kalau misalnya pembuatan produk tuh biasanya tulis tangan Kak untuk laporannya. hmm, Kalau kelas kering kayak misalnya analisis data atau hmm. keuangan, ngetik diketik Kak. Jadi tergantung 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 praktikumnya kayak gitu. Tergantung praktikumnya, tergantung mata kuliahnya ya. Mata Nah, kuliahnya. Hmm. nah, terus selain laporan praktikum, barangkali ada tugas-tugas lainnya kayak gimana sih biasanya? Mm-mm. Nah, kalau tugas lainnya tuh kalau bagi anak agronomis itu kami di semester 5 diwajibkan untuk PKL atau uh, Hmm, PKL Kak. Mungkin kerja lapangan ya Kak sebagai anak yap, yap. vokasi itu wajib banget tuh PKL kan di semester 5. Nah, itu nanti kita ada dua nih Kak di industri besar dan industri kecil. Nah, di industri besar um, 1 bulan, industri kecil Hmm, hitungannya jam. Kalau nggak hmm, salah tuh kemarin 120 jam minimal ya, hmm. 120 jam. Kalau di industri kecil Oke. mah di daerah-daerah kayak misalnya industri pangan kecil, kemudian Hmm, di UMKM kayak gitu. Yang intinya oke. membahas tentang mata-mata kuliah yang ada di agroindustri pastinya, Hmm, hmm, Kak. hmm, hmm. Oke, jadi ada program PKL yang wajib banget pastinya diikutin sama Wajib. mahasiswa D3 Agroindustri ya. Waktu itu Kak Yoel, oh, berarti udah PKL dong? Udah, jadi ada keunikan nih tahun ini Kak. Jadi Hmm, tahun ini karena hmm, corona dan beberapa perusahaan nggak menerima kami dan juga dari universitas hmm, melarang untuk melakukan PKL. Jadi untuk tahun ini hmm. kami PKL-nya lebih ke apa ya kan namanya studi literatur Kak. Jadi kami Hmm, buat studi literatur. Jadi kayak misalnya aku senyum ya. ambil aku Kak ini kan ambil PKL-nya di PT Santos Jaya Abadi. Hmm, Mungkin hmm, kopi-kopi ya, kopi-kopi. Jadi itu aku ambil situ dan praktikum begitu kan aku menganalisis data dari beberapa literatur atau oke. jurnal-jurnal yang pernah diterbitin yang pernah meneliti di PT Santos Jaya Abadi. Gitu Kak. Oke. Jadi sedikit berbeda ya karena corona ini ya. Ada Biasanya corona mungkin ya. harus terjun langsung ke Langsung ya sekarang studi literatur aja dulu gitu literatur, ya. iya benar banget Kak. Kerja barangkali ya, terjun langsung. Itu ya mau gimana lagi ya Kak. Hmm. Oke, nah tadi udah banyak banget nih dibahas tentang mata kuliah, tentang tugas, praktikumnya juga seperti apa. Tadi udah disinggung juga ya konsentrasinya ada dua yang bisa diambil Dua di semester ya. Kayak terlima kelas ini itu kelas bahasa. itu maksudnya milihnya tuh bebas gitu tiap mahasiswa atau misalnya ada sistem tertentunya Oke, berdasarkan jadi nilai kah atau apa gitu. untuk sistemnya mahasiswa bebas, tapi nanti akan ada Hmm, kuota. Jadi sistem rebutan Kak. Biasanya tuh oke. karena takutnya ketika nanti nggak ada sistem kuota, ya semuanya pilih bahasa ya bahasa semua. Takutnya nggak ada yang kering. Ya, jadi itu Hmm, kami ada sistem hmm, kuota Kak, cepat-cepatan. Itu awalnya tuh kalau udah buka si master namanya itu si master kalau di UGM Kak, kalau hmm, KRS namanya si master. Nah kalau dia hmm. buka di website itu orang-orang tuh udah pada stay tune untuk milih. Iya, iya. Iya. Karena rebutan ya. Rebutan benar kan? Cepet-cepetan gitu siapa yang cepet itu yang dapat ya. Iya benar Oke. kak. Nah, terus Kak, mungkin jalur masuk di D3 Agroindustri UGM ini ada apa aja sih Kak? Mungkin sedikit berbeda Oke. ya sama jenjangnya sarjana. Mungkin Kak, aku mau menginformasikan nih bagi yang teman-teman yang sedang menonton Mm-mm. dan akan nantinya akan menonton. Jadi itu di D3 Agroindustri di UGM ya secara khusus program diploma 3 udah nggak ada Kak, udah dihapus sejak tahun 2019. Oh. Mm-mm. Di tahun 2019 dari tahun 2020 tepatnya tahun ini D3 Agroindustri udah berubah jadi D4 pengembangan bahan agroindustri Kak. Namanya berubah jadi Oke. D4 pengembangan bahan agroindustri. Jadi udah nggak ada D3 Oke. agroindustri Kak. Ini namanya D4 Hmm. pengembangan bahan agroindustri. Nah, Oh, paling itu di sih. Terus jadi itu boleh boleh. jadi itu di program studi D4 pengembangan bahan agroindustri itu ada 2 jalur Kak. Ada jalur Oke. PBU dan jalur UTUL, ujian tulis mandiri. Hmm. Oke. Apa sih bedanya gitu antara keduanya Kak? Oke, jadi itu untuk PBU sendiri atau penelusuran bibit unggul
Itu ada, sebenarnya ada banyak sih Kak, salah satunya berprestasi, ada yang berprestasi itu ada dua lagi Kak, ada yang akademik dan non akademik. Kok ada lagi, kemudian ada lagi yang namanya kemitraan Kak. Itu misalnya bermitra misalnya suatu perusahaan X dan pemerintah X yang mendelegasikan delegasinya ke UGM. Benar Kak. Ada dua jalur, harusnya ada dua jalur untuk mandiri PBU-nya. Kemudian untuk seleksinya hanya menyerahkan portofolio prestasi dan kalau nggak salah tuh mereka tuh buat esai kalau nggak salah Kak. Kalau nggak salah ya Kak. Oke. Jadi tadi ada UTU, ada PBU gitu ya. Nah kalau Kak Yoel sendiri masuknya lewat jalur mana nih Kak? Oh oke Kak. Jadi kalau aku kemarin lewat UTU 1 Kak. Ujian tulis 1. UTU 1. Nah, itu materi ujiannya tuh kayak gimana sih, Kak? Atau misalnya sama kayak SBM, Kak? Atau gimana? Oke, mungkin Kak, kurang lebih mata pelajarannya sama kayak SBM. Cuma perbedaannya tuh Kak, kalau di UTUL UGM tuh banyak banget pertanyaannya. Misalnya nih di SBM tuh aku kemarin ngerjainnya hanya 150 nomor kok. Nah, kalau di UTUL itu sampai 400 nomor Kak. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget Kak, sampai pusing. Dan tesnya tuh dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Bayangin aja lamanya. Aduh. Tapi Dan terbayar itu ya, karena terima ya. terbayar, alhamdulillah. Iya. Oke, Gitu. dan itu pakai apa, Kak? Boleh dilanjut? Dan itu sistemnya kayak sistem SBMPTN tahun 2017, di mana kalau benar plus 2, kalau salah -1 nilainya, kalau nggak jawab 0, kayak gitu. Oke, jadi Ya, ada sistem perhitungan sendiri. Oke, nah kalau misalnya mungkin untuk informasi lebih lanjut nih Kak tentang penerima mahasiswa baru ini vokasi, itu bisa dicek di mana? Oke, biasanya tuh ada di website UGM, www.um.ugm.ac.id. Nah, teman-teman bisa sih cek di situ ya, lengkap. Atau kalau misalnya mau cari informasi yang tentang vokasi, bisa lihat Instagramnya vokasi UGM, kayak gitu. Oke, karena berarti harus dipantengin benar gitu ya website itu karena mungkin banget ada perubahan kebijakan setiap tahunnya ya Kak Yoel ya. Nah, benar sekali Kak. Kalau karena setiap tahunnya berbeda Kak. Karena Oke. setiap tahunnya berbeda, kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kuotanya nih, satu angkatan biasanya berapa orang yang diterima? Oke, karena kebetulan tahun ini saya mengampu juga bagi maba yang sekarang, jadi koas, namanya kalau misalnya asisten praktikumnya koas ya kalau di agroindustri, aku koas mata kuliah mabanya, itu sekitar ada 48 mahasiswa tahun ini, ada 48 orang. Dari sekian banyak pendaftar gitu ya? 48. Yang keterimanya kurang dari 50. 48, 20. Oke, jadi lumayan ya? 4, iya. 24 jalur UTUL, 24 jalur PBU. Oke, jadi lumayan juga ya persaingannya ketat banget nih. Iya, benar banget, Kak. Oke. Nah, terus Kak Yoel, ini banyak juga nih nanya teman-teman tentang prospek kerja. Oke, Kak. Oke, jadi ini prospek kerja yang menurutku dari cutting-cutting ya. Dari cutting-cutting nih. Kebanyakan cuttingku lebih outputnya tuh mereka langsung kerja di industri saat mereka PKL atau magang dulunya Kak. Langsung ditarik loh Kak, langsung ditarik kerja di perusahaan itu. Kemudian bisa jadi wira swasta Kak. Mereka tuh bisa buat suatu kedai makanan, kedai minuman. Nah, ada juga teman-teman kami tuh yang kerjanya di bagian Oke, Kak. Apakah suara saya jelas, Kak? Kayak agak putus-putus tadi. Oke, cek, Kak. Halo. Halo. Oke, ketemu lagi ya. Masuk lagi ya, Kak? Jadi tadi banyak yang direkrut sama perusahaan-perusahaan tempat PKL-nya sama banyak juga. Benar banget Kak, benar, iya.
Iya, halo Kalau Kak. misalnya jadi di perusahaan, biasanya kalau misalnya di perusahaan itu biasanya di bagian apa sih Kak gitu? Job desk-nya teh apa? Oke, Kak. Hmm. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu banyak banget, Kak. Biasanya di bagian packaging, di bagian apa ya, lab, di bagian labnya langsung, Kak. Kayak misalnya meneliti kadar asam, kadar basa, kemudian melihat kecacatan, kemudian di gudangnya langsung, kemudian bagian distribusi, dan supervisor dan sebagainya. Banyak banget, Kak, peran-peran anak agroindustri Hmm. di perusahaan. Oke, berarti terbuka luas lah ya untuk prospek Terbuka kerja luas, Kak. dari teman-teman. Oke, nah Kak, pertanyaan terakhir nih dari aku sebelum kita ke pertanyaan dari teman-teman tentang rencana dan harapan setelah lulus nih. Kak, sebentar lagi ya. Nah, boleh di-share Kak? Iya. Oke, Kak, mungkin Kak untuk harapan sekarang, mungkin Kak saya akan lanjut B4 lagi, Kak. Mau lanjut sekolah lagi, jadi mau lanjut B4, Yap. dan ketika nanti lanjut, mungkin mau akan lanjut lagi, Kak. Aku berharapan mau jadi akademisi, Kak. Pengen jadi dosen, Hmm. praktisi, kayak gitu, Kak. Amin. Amin. Sejauh ini masih Kak untuk kepikiran untuk prospek lagi, itulah intinya. Hmm. Halo, Kak. Halo. Halo. Oke, amin ya Oke, Kak ya. udah Semoga masuk ya. harapan dan cita-cita untuk jadi akademisi nantinya ya. Berarti Amin, untuk Kak. yang berarti untuk yang ekstensi dari D3 ke D4 itu angkatan sebelum 2000 terakhir angkatan 2018 gitu ya Kak ya. Benar sekali, Kak. Sisanya nanti masuknya ke maksudnya bukan sisanya ya. Untuk angkatan selanjutnya itu masuknya Uh-uh. ke D4 yang tadi D4. PBA. Mm-mm. Dapat Oke. pengembangan bahan agroindustri. Nih Kak Yoel, ada pertanyaan dari Phil Guyalti katanya perbedaan agroindustri sama teknik industri itu apa ya Kak? Boleh Teknik Kak industri dijawab? ya. Oke. Mm-mm. Jadi sebenarnya untuk teknik industri UGM sendiri Kak, untuk mata kuliah sama vokasinya sama Kak. Hanya perbedaannya tadi seperti aku bilang di awal, perbedaannya hanya di sistem pembelajarannya. Di mana kalau misalnya Hmm. vokasi lebih banyak dibebankan di praktikumnya daripada teorinya. Sedangkan di bagian sarjananya kebalikannya lebih ke teorinya daripada ke prakteknya kayak gitu. Hmm. Dan untuk dosennya berbeda juga Kak. Kalau kami lebih ke dosen-dosen yang benar-benar dari industri Kak, praktisi. Kalau mereka kan Hmm. dosen-dosen teori yang benar-benar Hmm. yang basically-nya dari situ. Dan kami juga ada agroindustri 3 untuk mata kuliah teori dari dosen-dosen dari TIP. Kayak gitu, Oke. dari dosen sarjana. Mm-mm. Oke, jadi beda banget gitu ya antara agroindustri sama teknik industri tentunya ya Kak Yoel ya. Hmm. Benar Ya sekali nih Kak. Kak. Oke, udah seru banget nih, banyak banget informasi yang kita dapat dari Kak Yoel tentang jurusan D3 Agroindustri UGM. Nah, makasih banyak sebelumnya Kak Yoel udah mau sharing Iya, sama kita. sama-sama Kak. Iya, nah sebelum kita menutup live kali ini mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kak Yoel untuk teman-teman, boleh Kak silakan. Oke, mungkin informasi aja ya teman-teman untuk teman-teman yang pengen atau mau kepoin agroindustri bisa lihat nih di Instagram kami agroindustri Hmm. UGM atau lihat Hmm. komunitas kami namanya Koma Hmm. Prada UGM. Nah, Koma Prada Hmm. itu sebenarnya komunitas bagi anak-anak agroindustri Kak, Koma Prada UGM bisa kepoin. Kayak gitu Kak. Oke, bisa cari gali informasi sebanyak-banyaknya gitu ya selagi jadi camaba. Tadi di akun yang disebutin sama Kak Yoel tadi. Oke, terima kasih banyak Iya. ya Kak Yoel. Iya sama-sama Kak ya.